gitu. Proses kejahatan ini tidak bisa dilanjutkan dan tidak bisa ditelusuri lebih jauh. Sehingga dari kejadian-kejadian ini, apa mungkin Ahmad Lutfi sedang menutupi salah satu kasus terkait dengan judi online? Saya kalau keinget dengan judi online, saya langsung ingat ke Projo. Bukan Pro Jokowi, tapi pro judi online. Orang-orang yang selama ini pro dengan judi online. Apakah kemudian ada berbagai macam hal yang akhirnya kalau ditindaklanjuti, ini akan membongkar berbagai macam persoalan yang akhirnya berdampak kepada elit-elit yang Hai korban ghosting, masa lalu akan selalu menjadi pertimbangan bagi kekasih-kekasih yang kemudian akan menerimanya sebagai pasangan hidup di masa depan. Nanti berbagai macam cerita-cerita kelam masa lalu tentu akan akhirnya diperhitungkan dan dilihat seperti apa rekam jejak yang kemudian sudah pernah dilalui. Kalau banyak mantannya atau banyak masalah-masalah di masa lalu, maka kemungkinan besar cintanya akan ditolak oleh sang keluarga. Hal ini sama dengan proses pilkada yang kemudian ada di Jawa Tengah. Ada berbagai macam latar belakang yang kemudian ada dari calon-calonnya, baik Andika dan Hendy ataupun Ahmad Lutfi dan Taja Yassin. Dari calon-calon ini memiliki latar belakang masing-masing, tapi yang beda dari berbagai macam calon ini adalah tentang satu hal, di mana kemudian akhirnya pada closing statement di debat terakhir pilkada Jawa Tengah, Ahmad Lutfi mengatakan bahwa dia ingin menjadi polisi seperti Hugeng, bukan Sambo. Karena selama ini narasi yang dibangun oleh Andika dan Hendy adalah Jawa Tengah butuh Rambo bukan Sambo. Sehingga dari kejadian-kejadian ini akhirnya Ahmad Lutfi memberikan pernyataan di debat terakhir bahwa beliau ingin menjadi polisi seperti Hugeng bukan Sambo. Maka pernyataan ini harapannya adalah perspektif-perspektif atau pandangan-pandangan buruk tentang kepolisian selama ini itu dapat hilang dan dapat selesai dengan pernyataan tersebut. Seolah-olah beliau sedang dalam posisi yang perlu diberikan perhatian khusus dari masyarakat-masyarakat. Biasa dalam proses kampanye dan pejabat-pejabat publik ini kan selalu memberikan berbagai macam tampilan-tampilan yang memang akhirnya seolah-olah merasa sedih atau membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari masyarakat untuk satu tujuan, meraup suara-suara dan menghasilkan kemenangan dari proses pilkada. Tapi satu rekam jejak yang kemudian tidak bisa hilang dari Ahmad Lutfi adalah bagaimana kemudian kedekatan, keakraban yang kemudian dilalui oleh Ahmad Lutfi dan Sambo. Tapi hal itu biasa saja dalam proses pertemanan. Kita bisa berteman dengan siapapun, bahkan dengan orang-orang yang menurut orang-orang lain itu adalah orang buruk misalnya. Itu tidak ada persoalan. Yang menjadi persoalan adalah ketika kemudian ada satu pernyataan dari Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto bahwa Ahmad Lutfi ini ketika menjabat sebagai Kapolda, dia pernah menolak laporan terkait dengan judi online yang pada saat itu adalah jumlah keuangannya sekitar 1,5 triliun. Dan laporan ini bukan diterima, tapi malah yang melaporkan di blok nomornya gitu. Sehingga kemudian akhirnya ya tidak bisa dilanjutkan prosesnya gitu. Proses kejahatan ini tidak bisa dilanjutkan dan tidak bisa ditelusuri lebih jauh. Sehingga dari kejadian-kejadian ini, apa mungkin Ahmad Lutfi sedang menutupi salah satu kasus terkait dengan judi online? Saya kalau keinget dengan judi online, saya langsung ingat ke Projo. Bukan Pro Jokowi, tapi pro judi online. Orang-orang yang selama ini pro dengan judi online, ya, jangan salah paham. Karena selama ini ada berbagai macam orang-orang, pejabat-pejabat, oknum-oknum lah, kalau kita tidak mau mengatakan bahwa dia adalah projo misal. Ini pro judi online ya. Oknum-oknum yang akhirnya malah mengamankan berbagai macam situs-situs website judi online dengan pembagian hasil, dengan pembagian honor gitu. Seolah-olah akhirnya mereka selaku pejabat-pejabat Kominfo misalnya pada saat 2019 hingga 2024 kan, karena sekarang sudah menjadi Komdigi gitu kan. Pada saat Kominfo ada berbagai macam pejabat-pejabat atau karyawan-karyawan di dalam Kominfo ini, lembaga kementerian yang kemudian akhirnya menjaga situs judi online ini agar terus terawat. Ini berarti kan sebenarnya para pejabat kita, para elit kita sudah tahu siapa pemilik judi online ini, siapa yang kemudian mengoperasikan, dan untuk kepentingan siapa operasi itu diamankan. Ini kan pasti sudah jelas gitu. Maka ketika kemudian akhirnya nanti muncul kalimat dari Hasto ini bahwa ada semacam laporan tentang judi online kepada Kapolda, kepada kepolisian, tapi ternyata malah orang yang melaporkan itu di blok nomornya sehingga tidak ada tindak lanjut.
Tapi pernyataan ini masih belum menemukan kepastian atau tanggapan resmi dari Ahmad Lutfi. Apa yang sebenarnya terjadi di balik angka 1,5 triliun itu? Karena sampai hari ini Ahmad Lutfi belum menanggapi apa yang kemudian terjadi di balik 1,5 triliun terkait dengan judi online di Jawa Tengah. Jangan-jangan selama ini Ahmad Lutfi mengamankan judi online itu khusus daerah Jawa Tengah. Ini repot juga ini nanti kalau pada akhirnya kita punya salah satu pemimpin yang akhirnya berkompromi dengan berbagai macam kalangan untuk kepentingan-kepentingan pribadi, untuk kepentingan-kepentingan para elit atau golongannya, tanpa memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Karena pada akhirnya dampak dari dunia judi online ini berdampak sangat buruk lagi. Bukan hanya tentang sosial, bukan hanya tentang ekonomi, tapi kepada keseluruhan kehidupan, tatanan kehidupan kita. Sehingga kalau sudah terkena judi online, maka nanti yang repot juga adalah keluarga, yang repot adalah orang-orang sekitar, nanti yang repot adalah lingkungan-lingkungan sosial kita. Sehingga hal ini juga akan berdampak kepada keberlangsungan kehidupan generasi masa depan harapan bangsa. Kalau sudah dari sekarang mereka menikmati berbagai macam hal itu, dan mereka lupa bahwa tidak ada satupun orang yang berhasil karena judi online, maka pertanyaannya adalah untuk apa lagi orang-orang merawat hal ini kalau bukan untuk kepentingan-kepentingannya. Jadi seolah-olah kesannya adalah memanfaatkan kebodohan atau keinginkayaan masyarakat secara cepat dengan berbagai macam judi online ini agar kemudian nanti keuntungannya dapat dibagi hasil dengan para elit atau golong-golongannya. Nah, ini yang kemudian tidak boleh hadir dari sifat pemimpinan. Karena mau bagaimanapun pemimpin atau orang-orang yang memangku jabatan baik itu di pilkada, di nasional ataupun di wali kota dan bupati, mereka adalah pelayan masyarakat, pelayan rakyat, bukan pelayan golongan atau pelayan elit. Sehingga akhirnya nanti keuntungannya adalah keuntungan bagi masyarakat, kebijakannya adalah kebijakan untuk masyarakat, bukan kebijakan untuk elit atau golongan. Ini yang perlu diperhatikan. Apa iya ternyata Jawa Tengah mengendalikan atau mengendap berbagai macam kasus-kasus tentang judi online? Karena sampai hari ini perkembangan kasus judi online yang kemudian sudah menangkap atau menetapkan berbagai macam tersangka dari staf-staf di Kementerian Kominfo di bawah Budi Ari pada saat itu, sampai sekarang belum ada kejelasan lagi gitu, sepi beritanya, tidak tahu hilang kemana gitu. Seolah-olah akhirnya ini bertepatan dengan satu pernyataan Hasto Kristianto tentang judi online yang kemudian pernah dilaporkan Ahmad Lutfi, kemudian bertepatan juga dengan kasus-kasus judi online yang kemudian hilang tanpa kabar. Ini kan ibaratnya sang kekasih kita sudah mengetahui satu titik serta harapan bahwa di sana ada satu rasa gitu, tapi tidak ditindaklanjuti. Ini ada apa gitu? Apakah kemudian ada berbagai macam hal yang akhirnya kalau ditindaklanjuti ini akan membongkar berbagai macam persoalan yang akhirnya berdampak kepada elit-elit yang sekarang sedang bertarung dalam kontestasi pilkada? Wah, bahaya ini. Kalau kata Caimin, nggak bahaya tahu. Sehingga dari kejadian ini kita harusnya belajar dan melihat berbagai macam rekam jejak bahwa masyarakat kita bukan butuh pemimpin yang akhirnya mengamankan elit, tapi butuh pemimpin yang benar-benar hadir kepada masyarakat. Maka ketika hari ini dalam proses pilkada Jawa Tengah ada dua calon, Ahmad Lutfi dan Tath Yassin, yang seluruhnya dikerahkan berbagai macam dukungan dari para elit, dan ada Andika dan Hendy yang kemudian tidak ada satupun endorse dari pejabat publik, tapi beliau mendapat dukungan dari berbagai macam tokoh-tokoh atau kalangan-kalangan masyarakat, bukan pejabat-pejabat atau elit-elit politik kita. Tapi mau bagaimanapun masyarakat Jawa Tengah punya hak, dan mari kita tentukan hak pilih kita, dan jangan sampai pada akhirnya kita menyesal karena kita tidak pernah melihat bagaimana merekam jejak masa lalu yang ada. Kalau Pak Jokowi mengatakan bahwa Ridwan Kamil punya sejarah tentang berbagai macam rekam jejaknya dan Jakarta butuh itu, ya meskipun sebenarnya tidak konsisten ketika berbicara tentang Jawa Tengah gitu. Rekam jejaknya Ahmad Lutfi dan Tath Yassin apa misalnya itu kan. Sehingga atau misalnya tentang kasus-kasus yang kemudian ada di kepolisian atau kasus-kasus yang ada apa lah misalnya. Hal ini kan kemudian harus dilihat juga oleh masyarakat. Jadi masyarakat Jawa Tengah ataupun orang-orang yang akhirnya melihat kejadian-kejadian ini, jangan pernah biarkan berbagai macam keburukan itu terjadi begitu masif sehingga akhirnya anak-anak generasi kita melihat bahwa itu adalah suatu kebenaran, bahwa itu adalah suatu contoh yang perlu dilakukan dalam dunia politik. Hal ini harus dihindari karena keberlangsungan demokrasi kita harus kita rawat bersama, bukan harus kita rawat masing-masing.
Sehingga apapun yang kemudian terjadi di Jawa Tengah, semoga kita tidak memberikan kepemimpinan kita kepada orang yang dengan banyak praduga di masa lalunya mempunyai berbagai macam catatan-catatan buruk. Saya pikir itu cita-cita saya, ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, korban ghosting.